Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing utama saya yaitu Ibu Lufidian Afriani, SSI TMPes, dan dosen penguji yang saya cintai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya karena telah berkenan hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Juwita Novita, NIM saya 157222030. Hari ini saya akan melakukan presentasi terkait hasil penelitian skripsi saya yang telah saya lakukan sebelumnya dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsi pada ibu bersalin di Rumah Sakit Belakang Baru tahun 2023. Latar belakangnya di sini penyebab kematian ibu di dunia menurut WHO adalah komplikasi utama yang menjelaskan hampir 75% kematian ibu adalah perdarahan, 27%, preeklamsi dan eklamsi 14%, infeksi 11%, partus macet 9%, dan komplikasi abortus 8%. Preeklamsi merupakan penyebab kedua baik di Indonesia maupun di Kalimantan Timur setelah perdarahan. Sebagai penyebab langsung yang spesifik terhadap kematian maternal, angka kejadian preeklamsi di Kalimantan Timur tahun 2022 adalah sebesar 13,3%. Rumusan masalahnya sendiri yaitu faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian preeklamsi pada ibu bersalin di Rumah Sakit Balikpapan Baru tahun 2023. Tujuan umumnya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian preeklamsi pada ibu bersalin di Rumah Sakit Balikpapan Baru tahun 2023. Tujuan khususnya yang pertama mengidentifikasi usia ibu infartu di Rumah Sakit Balikpapan Baru tahun 2023. Selanjutnya, mengidentifikasi paritas ibu infartu dan mengidentifikasi riwayat penyakit pada ibu infartu. Dan selanjutnya, mengidentifikasi IMT pada ibu infartu dan menganalisa kejadian preeklamsi pada ibu infartu. Menganalisis hubungan usia dengan kejadian preeklamsi pada ibu infartu, menganalisis hubungan paritas dengan kejadian preeklamsi pada ibu infartu, serta menganalisis hubungan riwayat penyakit dengan kejadian preeklamsi pada ibu infartu di Rumah Sakit Balikpapan Baru tahun 2023. Rincian teorinya, pengertiannya sendiri adalah preeklamsi itu timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan edem akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Penyebabnya sendiri banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli penyebabnya oleh karena itu disebut dengan penyakit teori. Namun belum ada yang memberikan jawaban yang memuaskan. Teori yang sekarang dipakai adalah penyebabnya preeklamsi adalah dengan teori iskema plasenta. Gejalanya sendiri yang pertama kenaikan tekanan darah, yang kedua ada pengeluaran protein dalam urin, yang ketiga ada edem, yang keempat ada sakit kepala, yang kelima ada pandangan kabur, yang keenam ada nyeri pada epigastrium, yang ketujuh ada sesak, yang kedelapan adalah berkurangnya urin, yang kesembilan adalah penurunan kesadaran. Untuk patofisiologi itu sendiri pada preeklamsi terjadinya spasme pembuluh darah disertai dengan retensi garam dan air. Pada biopsi ginjal ditemukan spasme hebat sehingga hanya dapat dilalui oleh satu sel arteriola glomerulus. Pada beberapa kasus lumen arteriola sedemikian sempit darah merah. Jadi kita semua arteriol dalam tubuh mengalami spasme, maka tekanan darah dengan akan naik sebagai usaha untuk mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigenasi jaringan dapat dicukupi. Untuk klasifikasinya dibagi menjadi dua, yaitu preeklamsi ringan dan berat. Gambaran kliniknya biasanya itu tanda-tanda preeklamsi timbulnya urutan pertambahan berat badan yang berlebihan diikuti edem, hipertensi, dan akhirnya proteinuria. Selanjutnya, preeklamsi ringan ditemukan gejala subjektif pada preeklamsi berat disertai dengan sakit kepala di daerah frontal, skotma, diplopia, penglihatan kabur, nyeri di daerah epigastrum, mual, dan muntah. Akibat hipertensi pada kehamilan, yang pertama ada BBLR, yang kedua ada IGR, yang ketiga ada abortus, yang keempat ada sorisia plasenta, yang kelima gangguan ginjal, yang keenam ada eklamsi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya preeklamsi ada paritas, usia kehamilan, riwayat penyakit, usia resiko pada ibu, IMT, dan status ekonomi. Tinjauan teorinya, pengertian persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dari janin plus uri yang dapat hidup ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir atau jalan lain. Sebab terjadinya persalinan, penurunan kadar progesteron, teori oksitosin, keregangan otot-otot, pengaruh janin, teori prostaglandin. Mekanisme persalinan ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Faktor proses persalinan ada power, passenger, proses psikis, dan penolong. Kerangka teorinya yaitu faktor jadi preeklamsi ada usia kehamilan, status ekonomi, usia ibu, paritas, IMT, dan riwayat penyakit.
Metodologi penelitiannya, jenis penelitiannya yaitu analitik korelatif dengan pendekatan retrospektif. Subjeknya, populasinya itu seluruh ibu yang melahirkan dengan kejadian preeklamsi di ruang bersalin di Rumah Sakit Pelukan Baru tahun 2023. Teknik samplingnya menggunakan sampelnya yaitu fixed disease sampling. Untuk lokasi dan waktunya, penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 10 Januari 2024. Metodenya itu data yang digunakan menggunakan data sekunder, instrumennya menggunakan data master tabel, penelitiannya menggunakan data rekam medik dan memperoleh datanya preeklamsi, usia ibu, varietas riwayat penyakit, dan IMT. Cara pengumpulan data melalui studi pendahuluan, ethical clearance, izin penelitian, dan pengelolaan data. Definisi operasionalnya, variabel yang pertama ada preeklamsi, usia ibu, varietas, indeks massa tubuh, dan riwayat penyakit. Hasil dan pembahasannya berdasarkan tabel 4.1 diperoleh data berawal dari 63 sampel kontrol yang tidak preeklamsi sebagian besar yaitu 57 orang dan memiliki usia tidak berisiko yaitu sedangkan pada sampel kasus yaitu ibu preeklamsi dengan sebagian besar yaitu 47 orang dan memiliki usia berisiko kurang dari 20 tahun atau kurang dari lebih dari 35 tahun. Untuk berdasarkan tabel 4.2 diperoleh data bahwa 63 sampel kontrol yang tidak preeklamsi sebagian besar yaitu 52 orang memiliki varietas tidak berisiko anak 2-4, sedangkan pada sampel kasus yaitu ibu preeklamsi sebagian besar yaitu 49 orang memiliki varietas berisiko anak atau lebih dari 4. Berdasarkan tabel 4.3 di atas diperoleh data bahwa 63 sampel kontrol tidak preeklamsi sebagian yaitu 33 orang memiliki IMT normal, sedangkan pada sampel kasus yaitu ibu preeklamsi sebagian besar yaitu 30 orang memiliki IMT overweight. Berdasarkan 4.4 diperoleh data bahwa 63 sampel kontrol yang tidak preeklamsi sebagian besar yaitu 54 orang yang tidak memiliki riwayat penyakit, sedangkan pada sampel kasus yaitu ibu preeklamsi sebagian besar 47 orang dan memiliki riwayat penyakit. Untuk analisa bivariatnya, berdasarkan tabel di atas dilihat dari 63 ibu bersalin pada sampel kontrol dengan preeklamsi sebagian besar yaitu 57 orang, pada usia tidak berisiko 6 orang, dan pada usia berisiko sedangkan pada kelompok kasus yaitu preeklamsi sebagian besar yaitu 57 orang adalah ibu dengan usia berisiko dan 6 orang pada usia tidak berisiko. Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari 63 ibu bersalin pada sampel kontrol dengan preeklamsi sebagian besar yaitu 52 orang, dan varietas tidak berisiko 11 orang, dan varietas berisiko sedangkan pada kelompok kasus yaitu preeklamsi sebagian besar yaitu 52 orang adalah ibu dengan varietas berisiko dan 11 orang pada varietas tidak berisiko. Selanjutnya pada tabel di atas dapat dilihat 63 ibu bersalin pada sampel kontrol dengan preeklamsi sebagian besar yaitu 33 orang, memiliki IMT normal 20 orang, dan memiliki IMT overweight 7 orang, memiliki IMT kurus ada 3 orang, overweight 18 orang, memiliki IMT obesitas 10 orang, dan memiliki IMT normal 5 orang, dan memiliki IMT kurus. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat 63 ibu bersalin pada sampel kontrol dengan preeklamsi sebagian besar yaitu 54 orang dan tidak memiliki riwayat penyakit dan 9 orang dan memiliki riwayat penyakit, sedangkan pada kelompok kasus yaitu preeklamsi sebagian besar yaitu 47 dan memiliki riwayat penyakit 16 orang dan tidak memiliki riwayat penyakit. Untuk kesimpulannya, pada ibu bersalin di ruang bersalin Rumah Sakit Pelukan Baru tahun 2023 sebagian besar ibu berusia tidak berisiko yaitu sebanyak 57,9%. Ibu bersalin di ruang bersalin di rumah sakit dengan varietas tidak berisiko yaitu sebanyak 57,4%, yang mengalami overweight yaitu sebanyak 39,7% dan memiliki riwayat penyakit yaitu sebanyak 55,6%. Dan untuk kejadian preeklamsi sebanyak 50%. Adanya hubungan dengan usia kejadian preeklamsi di orang bersalin dengan nilai p-value-nya 0,00 dengan kejadian preeklamsi di orang bersalin Pelukan Baru dengan hubungan varietas dengan p-value-nya 0,00 dengan hubungan IMT dengan kejadian preeklamsi di orang bersalin dengan nilai p-value-nya 0,00. Adanya hubungan riwayat penyakit dengan kejadian preeklamsi di orang bersalin dengan p-value-nya 0,00. Dan terima kasih, itu presentasi dari skripsi saya. Sekian dan terima kasih kurang lebihnya.